Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang berita yang sangat viral yang dampaknya begitu terasa di tengah-tengah masyarakat, yakni berkaitan dengan gas LPG 3 kilo yang subsidi dari pemerintah kepada rakyat, di mana Menteri ESDM Bahlil ini dia mengeluarkan kebijakan bahwa pengecer tidak boleh lagi berjualan. Jadi masyarakat harus membeli langsung kepada distributornya atau agen resmi daripada Pertamina yang dalam hal ini sebagai wadah penyaluran daripada LPG tersebut. Tentu ini menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat, di mana sekarang justru yang terjadi ada kenaikan yang di luar daripada kebiasaan. Yang biasanya gas kalau di daerah Jakarta dan Bekasi itu dijual antara 21-22 ribu, sekarang melonjak menjadi ada yang 25 sampai 30 ribu. Nah, kemudian ketika diminta konfirmasi, Menteri ESDM ini kemudian dia mengatakan bahwa ada laporan masuk bahwa di kalangan pengecer itu ada yang memainkan harga di luar daripada ketetapan pemerintah. Artinya ada yang menaikkan harga LPG dengan harga yang fantastis. Nah, inilah yang menjadikan alasan kenapa kemudian harus ada ketika masyarakat membeli itu langsung kepada agen daripada LPG 3 kg ini. Tentunya apalagi itu disertai dengan harus membeli dengan melampirkan KTP, ya dalam hal ini hanya satu KTP mendapatkan satu gas, dan ini menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat luar biasa. Jadi Pak Bahlil ini luar biasa mengatur sesuatu saja justru menimbulkan keresahan, kegundahan di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya kan menciptakan ketenangan, ketentraman kepada masyarakat. Masyarakat itu kan gak banyak tuntutannya. Masyarakat itu cukup dengan harga yang terjangkau, murah, barang ada, makanya sudah. Dan selama ini fine-fine saja suasana di masyarakat, tidak ada gejolak tentang masalah berkaitan dengan gas LPG melon 3 kilo ini. Tapi kemudian setelah Pak Bahlil ini selaku Menteri SDM mengeluarkan sebuah instruksi, yang ternyata instruksi itu pun pada dasarnya belum dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden Prabowo, maka kemudian ini menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Mari kita lihat bagaimana konfirmasi, klarifikasi atau penjelasan dari Menteri SDM Bahlil ini dalam cuplikan video berikut ini. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan.
Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Demikian tadi pernyataan dari Menteri SDM Bahlil yang mengumpulkan bahwa alasan daripada adanya hal ini adalah berkaitan adanya laporan, adanya harga yang tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari pemerintah. Lalu kemudian bagaimana tanggapan Pak Presiden Prabowo berkaitan dengan gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang diakibatkan daripada apa yang dilakukan oleh menteri beliau, yang Menteri SDM Pak Bahlil ini. Sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Maka kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto merespon yang hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sukmidasko sebagai juru bicara beliau yang menyampaikan bahwa per hari ini, artinya tepatnya sekarang tanggal 4 bulan Februari, bahwa kembali diinstruksikan kepada seluruh pengecer bahwa mereka sudah bisa berjualan seperti biasanya, tidak seperti yang kemarin-kemarin yang ditetapkan oleh Bahlil itu, yang kemudian pengecer menangis karena mereka tidak bisa berjualan, dan masyarakat pun lebih susah lagi sekarang mencari gas LPG 3 kilo melon ini, harus ngantri bahkan untuk membeli sebuah gas yang hanya sekedar 3 kg dan harus menyertakan KTP. Bayangkan saja, sudah membeli harus menyertakan KTP. Kalau seandainya gas kilogram itu kemudian tidak perlu dibeli, hanya dengan menunjukkan KTP kemudian dapat daripada gas itu, ini mungkin nggak ada masalah di dalamnya. Tetapi kita bayangkan orang beli harus menyertakan KTP. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat menyusahkan masyarakat. Belum lagi para pedagang-pedagang yang UMKM ini yang mikro, yang jadi korban. Mereka ini hanya mengambil keuntungan 1.000-2.000, kemudian tiba-tiba sekarang tidak bisa lagi berjualan gas itu. Artinya secara tidak langsung Pak Bahlil ini mematikan ekonomi UMKM. Ya, tapi alhamdulillah kemudian hal itu direspon dengan positif oleh Bapak Presiden Prabowo yang kemudian menginstruksikan kepada Menteri SDM melalui juru bicara beliau secara langsung bahwa tentang kaitan dengan harga atau pengadaan daripada gas LPG itu adalah kembali kepada hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya pengecer boleh membeli sesuai dengan kemampuannya. Tentang administrasi nanti, jadi ada keinginan dari pemerintah bahwa para pengecer ini akan dijadikan secara administratif adalah merupakan subagen daripada agen itu. Nah, ini kan tidak jadi masalah kan. Yang penting kan kalau pengecer itu dapat mendapatkan barang yang bisa dijual, ada keuntungan, kan tidak ada masalah. Kalau tertib administrasi yang terdaftar kan juga nggak ada masalah di dalamnya. Nah, sebenarnya harusnya sistematikanya seperti ini. Bukan kemudian harus masyarakat membeli daripada gas itu harus datang ke agen. Ya, agen itu agak jauh memang di tengah-tengah masyarakat. Dan kendalanya kalau agen itu tutup bagaimana? Karena agen ini kan biasanya beroperasi hanya sekitar sampai jam 5 sore. Berbeda dengan pengecer. Pengecer ini ada yang 24 jam.
Kalau yang Madura di wilayah Bekasi sini itu 24 jam mereka ready. Oleh karenanya ini yang nggak mungkin dipelajari oleh Bahlil ini yang tidak turun ke bawah. Bagaimana kondisi dan situasi di tengah-tengah masyarakat realita tentang gas itu. Jadi luar biasa, mudah-mudahan ya Pak Prabowo diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi para menteri-menterinya yang kadang-kadang overacting, kadang-kadang merasa diri bisa menangani berbagai masalah yang justru ketika salah penanganan yang muncul justru kegundahan, kegoncangan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua pertolongannya dan menjadikan masyarakat kita, bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai ini tetap aman, damai dan tentram. Pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, rakyat yang sejahtera dan rakyat yang senantiasa cinta kepada para pemimpinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.